Oke, selanjutnya kita akan langsung ke praktek. Prakteknya sangat mudah. Ketika yang pada tutorial sebelumnya itu kan bisa dilihat bagaimana cara menginstal segala macamnya. Setelah itu yang pertama kali kita lakukan adalah buka VS Code, lalu arahkan ke folder tertentu sembarang aja. Umpama contoh ini saya masuk ke dalam program perusahaan, pemrograman, lalu pertemuan kedua di sini. Lalu di folder ini kita bikin satu file aja sembarang. Contoh namanya adalah pertemuan 2. Semua file Python itu diakhiri dengan extension .py. Seperti ini. Nah, lalu ketika sudah kita bisa ketikkan perintah semua Python valid syntax di sini gitu. Contoh kita mau menulis variabel. Contohnya adalah kita mau hitung-hitungan gitu. Pisang sama dengan 3. Terus apel sama dengan 2. Lalu di sini jeruk sama dengan 10. Nah, dari sini kita bisa adalah belanja. Belanja sama dengan pisang ditambah apel ditambah jeruk. Nah, berarti di sini adalah variabel belanja itu isinya adalah variabel pisang, variabel apel, dan variabel jeruk. Variabel pisang isinya adalah integer, yaitu 3 bilangan bulat. Variabel apel isinya adalah apel, adalah isinya integer 2. Variabel jeruk isinya adalah integer 10. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, belanja ini akan otomatis menggunakan operator di operatori plus atau alias tambah ini. Di sini bisa kita lihat dengan cara ketik perintah adalah print, lalu variabelnya belanja. Seperti ini. Kita bisa jalankan. Hasilnya adalah 15. 3 tambah 2 tambah 10 adalah 15. Kita coba kita ganti dengan yang di sini. Kita ganti dengan kali. Jadi pisang dikali apel ditambah jeruk. Seperti ini. Ketemunya adalah 16, yaitu 3 dikali 2 ditambah 10. Nah, dari sini kita bisa memahami apa itu variabel, yaitu variabel intinya adalah sebuah wadah, sebuah box yang ada labelnya. Intinya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba bagaimana jika kita bikin variabel satu lagi dengan nama, yaitu seumpama nama, yaitu dengan jenis string. Nama saya seumpama Andi. Di sini bisa dilihat bahwa Andi ini adalah string, yaitu ditandai dengan adanya diapit dengan tanda petik. Karena dia di tanda petik artinya ini string. Sekarang kita coba di sini. Variabel nama, kita akan coba print di sini. Nama plus jeruk. Artinya kita menambahkan string teks dengan angka. Apa yang terjadi? Di sini akan terjadi error. Kenapa? Di sini tertulis bahwa can only concat string, not integer. Jadi artinya di sini adalah teks tidak bisa disambungkan dengan jeruk. Seperti itu. Seumpama kita bikin lagi usia sama dengan 20. Nah, kalau seperti ini, nama dan usia. Jadi teks dan integer ini. Bagaimana caranya agar ini bisa ditampilkan dan tidak terjadi error? Caranya adalah agar menampilkan semua variabel dalam fungsi print ini semua dikonversi ke dalam string. Jadi artinya
jeruk ini atau ketika ini kita pakainya usia, usia ini harus dirubah dulu. Ini bisa dilihat bahwa variabel usia ini isinya integer, harus dirubah dulu menjadi string. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah str, lalu variabelnya dirubah seperti ini. Bisa dilihat bahwa menjadi tidak ada error, yaitu Andi 20. Kenapa kok ini berhasil sedangkan yang tadi tidak? Karena yang tadi itu variabel usia ini masih dalam jenisnya integer. Sedangkan ketika dimasukkan ke sini, di dalam perintah string ini, contoh, ketika bagusnya VS Code ada seperti ini. Fungsi-fungsi itu bisa dilihat jenisnya di sini. Create new string object from the given object. Artinya membuat sebuah objek string atau objek teks dengan apapun yang diberikan ke dalam fungsi tersebut. Jadi mau ini integer, mau ini apapun, intinya akan dirubah menjadi string di sini. Paham? Mudah kan? Jadi pemrograman menggunakan Python itu sebenarnya sangat mudah. Oke, selanjutnya dari sini kita akan membuat sebuah program sederhana menggunakan Python ini, yaitu program itu yang pertama adalah menanyakan dulu. Pertama menanyakan siapa nama dan usia, lalu menampilkan nama dan usianya, begitu. Pertama, untuk menampilkan tulisan, kita menggunakan fungsi print. Lalu, print itu semua harus, data yang dimasukkan ke dalam fungsi print itu harus dalam berupa string. Agar string bagaimana? Maka kita masukkan ke dalam tanda petik. Contoh, kita pakai salam saja. Print assalamualaikum. Seperti ini. Oke, assalamualaikum. Lalu setelah menampilkan kata assalamualaikum, maka akan menanyakan nama. Menanyakan nama itu menggunakan fungsi input. Sama, apapun yang diinputkan ke dalam fungsi input itu adalah variabel string. Dan kata-kata yang ditampilkan itu diapit dalam tanda petik. Siapa nama kamu? Lalu di sini kita akan print lagi. Kita masukkan dulu fungsi input ini ke dalam variabel sehingga kita mudah menggunakannya gitu. Contoh variabel nama sama dengan input. Jadi apapun yang diinputkan pada perintah ini akan dimasukkan ke dalam variabel dengan label nama. Bisa dilihat di sini adalah variabel string. Jadi apapun yang diinputkan ke dalam fungsi input itu akan dikonversi menjadi string. Seperti itu. Lalu coba kita tampilkan lagi print di sini. Lalu kita akan melihat di sini bagaimana cara concat. Concat itu artinya menggabungkan dua atau lebih string ke dalam satu string. Seperti itu. Contoh, di sini adalah nama saya spasi, lalu di sini concat itu menggunakan operator plus nama. Oke, kita bisa lihat di sini. Siapa nama kamu? Assalamualaikum. Siapa nama kamu? Andi. Lalu ketika di enter adalah keluar print. Menampilkan nama saya adalah Andi. Seperti itu. Lalu kita tanyakan lagi. Usia. Input. Usia. Di sini. Berapa usiamu? Nah, hasil inputan ini kita masukkan ke dalam variabel dengan nama usia. Lalu kita tampilkan lagi. Print. Usia saya adalah di sini usia
Lalu di sini tahun. Nah, di sini oke, kita coba. Siapa nama kamu? Andi. Berapa usiamu? 20. Di sini bisa dilihat bahwa usia saya 20 tahun. Seperti itu. Kenapa ini bisa? Padahal yang dimasukkan ke dalam print usia itu adalah tadi angka 20. Kenapa? Karena apapun yang diinputkan pada input itu berubah menjadi string. Sehingga ini tidak masalah. Ini akan menjadi masalah jika contohnya seperti ini. 1 tahun lagi usia saya. Lalu sini tambah. Contoh seperti ini. Usia plus 1. Umpama seperti ini. Siapa namamu? Andi. Berapa usiamu? 20. Di sini akan ada error. Kenapa? Can only concat string. Jadi artinya ini adalah bukan string. Usia ini string, sedangkan ini adalah angka 1 ini adalah integer. String plus integer itu tidak bisa. Jadi bagaimana caranya agar ini bisa dipakai? Caranya adalah pertama variabel usia ini dirubah dulu menjadi integer agar bisa dijumlahkan dengan cara perintah int dengan lalu dimasukkan usia dirubah dulu menjadi integer seperti ini. Setelah diintegerkan, lalu hasil kali jumlahnya itu distringkan. Kenapa demikian? Karena yang bisa di-concat, concat itu yang digabungkan hanyalah tipe string. Berarti artinya str, lalu ini baru di-stringkan lagi seperti ini. Bisa kita coba lagi. Siapa nama kamu? Andi. Terus berapa usiamu? 20. Di sini bisa dilihat bahwa 1 tahun lagi usia saya 21. Jelas? Mudah kan? Jadi ini adalah program pertama kita dengan menggunakan Python. Silahkan dicoba, nanti diulang-ulang, dipelajari. Adik-adik semua nanti bisa bagaimana mencoba dengan macam-macam berapa usiamu, lalu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain sehingga nanti bisa membuat suatu program yang mungkin lebih menarik. Ini adalah dasar-dasarnya saja. Oke, kurang lebih itu dulu pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.